Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pada pelajaran yang lalu telah kita pelajari tafsir firman Allah Subhanahu wa taala udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum fiha ma yasha'una wa ladaina mazid lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Telah disampaikan tafsir wa ladaina mazid, di sisi kami tambahan balasan di atas apa yang mereka inginkan, di atas lebih dari apa yang mereka inginkan. Dan yang paling agung, paling besar apa itu? Tambahan tersebut, dan itu selain nikmat-nikmat yang diciptakan dalam jannah. Apa tambahan itu yang paling besar? Melihat Allah Subhanahu wa taala, menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Juga apa lagi? Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada ahlul jannah, mendengar suara Allah Subhanahu wa taala, melihat, menatap wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, maha indah, yang bercahaya, dan mendengar suara Allah berbicara kepada ahlul jannah. Pada saat sebaliknya ahlul nar diazab oleh Allah dengan mereka terhijab, tidak bisa melihat, terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dilarang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tukallimu. Bagaimana prosesnya ketika Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan diri untuk dilihat? Prosesnya bagaimana? Allah menyingkap hijab tabir yang menghalangi pandangan. Yaitu apa hijab tersebut? Cahaya. Cahaya itu cahaya Allah, sifat Allah dan makhluk yang Allah ciptakan sebagai hijab. Pilih salah satu dari keduanya, dan sudah jelas cahaya tersebut yang sebagai tabir penghalang, hijabun nur, itu makhluk? Makhluk. Itu yang dilihat oleh Nabi alaihissalam pada Lailat al-Mi'raj, pada malam Mi'raj. Cahaya hijab itu. Jadi Nabi tidak melihat Allah. Ketika ditanya oleh sahabat Abu Dzar, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu malam itu? Kata Nabi, nurun an-na'ra, ada cahaya yang menghalangi, cahaya hijab tersebut. An-na'ra, bagaimana bisa aku melihat? Jika nur kasyafal hijab, kasyafan nur, Allah menyingkap hijab penghalang itu, nur itu, yang itu makhluk yang Allah ciptakan sebagai hijab tabir penghalang dari pandangan makhluk, maka Allah terlihat, tidak ada lagi penghalang.
Wujud Allah, dirinya, zatnya terlihat maha indah. Di antara keindahannya adalah bercahaya. Nah, di antara keindahannya adalah bercahaya. Allah bercahaya. Nah, cahaya Allah ini sifatnya. Cahaya Allah itu sifatnya. Allah wujudnya, zatnya, dirinya bercahaya itu sifatnya. Jadi ada dua cahaya yang harus dibedakan ya, yang sampai bercampur. Cahaya yang pertama apa? Hijab penghalang. Hijabuhun nur dalam Sahih Muslim. Nah, dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan hijabuhun nur, hijab Allah adalah cahaya, ini makhluk Allah ciptakan sebagai hijab penghalang pandangan. Lau kasyafahu, ini di dunia ya, jika Allah menyingkap hijab itu yaitu cahaya penghalang itu, la ahraqat, maka sungguh akan membakar, habis, hancur. Subuhatu wajhi artinya kesucian wajahnya, cahaya wajahnya, keagungan cahaya wajah. Subhat wajah diartikan kesucian wajahnya, keagungan kemuliaan wajahnya, dan diartikan juga dengan cahaya wajahnya. Jadi Allah bercahaya. Ya, karena Allah Maha Indah, di antara keindahnya adalah bercahaya. Nah, cahaya Allah itu akan membakar, hancur. Mantaha ilaihi basaru min khalqi, makhluk apa saja yang tertuju pandangan matanya kepadanya. Itu di dunia. Seperti hancurnya gunung dan tidak ada yang tersisa, langsung rata dengan tanah, yang ditujukan oleh Allah ketika Nabi Musa ingin melihat Allah dan Allah mengatakan, undur ilal jabal, lihat ke gunung itu. In istaqarra makanahu fasawfa tarani, jika masih ada kutu di tempatnya kamu akan bisa melihatku. Ternyata hancur, tidak ada yang tersisa, langsung rata. Artinya Nabi Musa tidak bisa melihatnya. Di dunia tidak bisa dilihat dengan mata. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim dari salah rajul, ya, an rajul minas sahabah, dari seorang pria sahabat Nabi, meriwayatkan dari Nabi SAW, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Di akhirat kenapa bisa dilihat? Karena manusia dibangkitkan dengan fisik yang lebih sempurna, ya, kekuatan, ya, daya pandangan mata sudah bisa mampu untuk menahan, ya, untuk bisa melihat Allah SWT. Untuk menahan ketika Allah menyingkap nur hijab tersebut dan terlihat dirinya bercahaya, maka cahaya Allah SWT, Allah SWT yang bercahaya terlihat dan makhluk tidak hancur, nah, tidak terbakar, karena sudah disiapkan untuk itu. Nah, bisa difahami. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha fanaqabu fil biladi hal min mahis inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Apa makna wa huwa shahid? Aw alqa as-sam'a wa huwa shahid? Sesungguhnya pada perkara itu ada dzikra, pelajaran, ibrah bagi orang yang punya kalbu, ya, berakal, kalbunya berakal, ya, kalbunya hidup, sehat, bersih. Aw alqasama huwa syahid, atau dia memasang pendengarannya dalam keadaan dia syahid. Apa makna syahid? Hadir. Apanya yang hadir? Kalbunya hadir. Artinya kalbunya memperhatikan. Artinya dia tidak lalai. Dia tidak lalai. Dia memasang pendengaran dalam keadaan, ya, kalbunya, ya, konsentrasi memperhatikan apa yang didengar untuk difahami dengan baik. Baik. Wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Laqad, ya, perhatikan uslub kalimat, ya, seperti ini susunan kalimat. Laqad dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah,
Ya. Sebenarnya dijelaskan oleh ahli tafsir, susunan kalimat laqad artinya ada qasam mahdhuf. Ada qasamun mahdhuf. Jadi jika mendapati susunan kalimat laqad, itu berarti ada qasamun mahdhuf, ada sumpah yang mahdhuf. Sumpah yang tidak terlafadzkan. Ya, tidak muncul secara lafaz. Tapi muqaddar artinya ditakdirkan ada sumpah itu. Lam ini adalah lam al-qasam. Huruf lam ini adalah huruf lam ya, pada yang digunakan pada qasam, pada sumpah. Takdirul kalam itu ditakdirkan wallahi laqad. Gitu. Wallahi laqad. Jadi kalau jika kita mendapatkan ya ayat ya susunan kalimatnya laqad, berarti seperti tadi dijelaskan. Takdirul kalam ditakdirkan kalam itu susunannya lengkapnya adalah jika dimunculkan qasamnya tersebut berarti wallahi laqad. Berarti artinya demi Allah sungguh, lam ini lamul qasam dari ya untuk penegasan, sungguh, qad litahqiq benar-benar. Demi Allah sungguh benar-benar sudah ditegaskan dengan sumpah, ditegaskan dengan huruf lam, kemudian ditahqiq dengan qad. Karena yang disebutkan ini suatu perkara yang besar, yaitu penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang ada di antara keduanya. Yang ini merupakan ayat-ayat kauniyah. Ya. Ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berupa makhluk-makhluk yang besar, yang beragam, yang tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu, yang kuasa menciptakannya. Demi Allah sungguh benar-benar khalaqna, kami telah menciptakan. Khalaqna, kami telah menciptakan. As-samawati tentunya jamak. As-samawat jamak dari as-sama. Maksudnya 7 lapis langit. Sebenarnya telah kita lewati di akhir surat At-Talaq. Ya. Laqad di akhir surat At-Talaq Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Nah, jadi 7 lapis langit. Wal arda, dan bumi juga 7 lapis. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah yang telah menciptakan akhir surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan menciptakan bumi semisal dengan itu juga 7 lapis. Ya, kita berada di permukaan yang paling atas. Wa ma bainahuma, dan makhluk yang ada di antara, apa yang ada di antara keduanya dari makhluk-makhluk. Fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Dalam waktu 6 hari. Dari penciptaan langit, bumi dan seisinya itu dalam waktu 6 hari. Mulai dari hari Ahad, Al-Ahad, ya, Al-Itsnain. Al-Ahad artinya kan 1, hari pertama. Al-Itsnain, hari kedua, ya, Senin. Ats-Tsulatsa, hari ketiga, yaitu hari Selasa. Al-Arbi'a, Arba' yang keempat, ya. Al-Khamis yang kelima, hari kelima, hari Kamis. Kemudian penutupnya Al-Jum'ah, hari Jumat, hari ke-6.
Penciptaan langit dan bumi dan seisinya itu mulai dari hari Ahad sampai hari Jumat. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menciptakannya lahzah. Qadira ay yakhluqa as-samawati wal arda wa bainahuma fi lahzatin wahidah. Dalam waktu sekejap langsung jadi semua. Allah kuasa. Innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah mudah, Maha Kuasa. Ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu. Jika ingin menciptakan sesuatu, hanya mengatakan kun. Allah Subhanahu wa taala hanya berbicara, memerintahkan, mengatakan kun, terciptalah. Ya, terciptalah. Fayakun, maka setelah ucapannya selesai, setelah Allah mengatakan kun, fayakun, langsung tercipta sesuai yang Allah kehendaki saat itu. Tetapi ada hikmah di balik seluruh perbuatan-perbuatan Allah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Af'aluhu mu'allalatun bil hikam. Fi'il perbuatan-perbuatan Allah semuanya ya itu ada hikmah-hikmah di baliknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijak dalam mencipta, ada makhluk yang memang dicipta oleh Allah dengan tahapan-tahapan, melalui proses tahapan-tahapan. Ya, tidak langsung. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia melalui proses dalam rahim. Dari nutfah, setetes mani, kemudian menjadi ya alaqah, gumpalan darah, kemudian mudghah, ya sekerat daging yang tidak berbentuk, ghairu mukhallaqah, yang berbentuk, kemudian mukhallaqah, yang berbentuk, ya organ-organnya, anggota-anggota tubuhnya sampai sempurna, kemudian ditiupkan ruh, ya begitu, sampai akhirnya siap untuk lahir ya, bisanya hanya menangis, merangkak sampai nanti bisanya hanya menangis, ya menangis telentang sampai nanti bisa telumpuh, kemudian nanti bisa merangkak dan seterusnya, ada tahapan-tahapan sampai akhirnya sempurna. Jadi seorang manusia yang tegak berdiri di muka bumi, kan begitu. Nah, sama dengan langit, bumi dan seisinya, ada tahapan-tahapannya. Nah, Allah menghendaki demikian. Dan di antara hikmah yang disebutkan oleh ulama, disebutkan Ibnu Utsaimin, yang dinukil dari ulama, bahwa di antara hikmahnya adalah sebagai pelajaran bagi makhluk, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam mencipta sesuatu, dalam berkarya, mencipta sesuatu, hendaknya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, tetapi dibuat ya dengan tahapan-tahapan, sesuai tahapannya, jangan tergesa-gesa. Ikuti tahapan-tahapannya ya dengan penuh ta'anni, ya ketelatenan, kehati-hatian, sehingga hasilnya sempurna. Nah, begitu. Itu di antara hikmah dipetik. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa menciptakan langit, bumi dan seisinya dengan dalam sekejap, ternyata menciptakannya tahap demi tahap dalam waktu 6 hari, dari hari Ahad sampai hari Jumat. Nah, pelajaran dipetik dari situ, begitulah juga ada kita seharusnya ya, jika kita membuat sesuatu jangan tergesa-gesa, tapi ikuti tahapan-tahapannya sesuai prosedur ya pembuatannya. Nah, dengan hati-hati, dengan telaten, teliti, sehingga hasilnya sempurna. Fahami? Wa ma massana min lughub. Kemudian Allah mengabarkan wa ma manafiyah, dan tidak ya massana menyentuh kami.
Min dari lugub, kelelahan. Lugub artinya ta'ab, kelelahan. Tidak ada kelelahan yang menyentuh kami, tidak ada kelelahan yang kami rasakan. Yasir, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasakan lelah. Allah Maha Kuasa, Maha Kuat, Maha Perkasa. Subhanallah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan seisinya Allah ciptakan tanpa kelelahan sama sekali. Sedikit pun tidak ada. Fasbir. Kemudian artinya apa? Ya. Makhluk-makhluk yang demikian besarnya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan seisinya itu Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Maka seharusnya orang-orang kafir Quraisy, karena ini terkait dengan pendustaan, yakni terkait dengan takdzib, pendustaan kufar Quraisy mendustakan hari kebangkitan, ya, dibangkitkannya kembali manusia dan jin di hari kiamat. Nah, kan dari awal kan itu. Sementara mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah. Orang-orang kafir Quraisy itu mengakui, meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa alam semesta. Allah yang menciptakan langit, bumi. Padahal jika mau dibandingkan, ya, dibangkitkannya kembali manusia di hari kiamat, yang memang sebelumnya sudah pernah tercipta dari tidak ada, kemudian diciptakan jasad dan ruh, kemudian dimatikan oleh Allah, maka dibangkitkan kembali itu lebih mudah. Jika dilaras secara logika, harusnya difahami bahwa ini lebih mudah daripada yang pertama. An-nash'atul ukhra ahwan, aisar min an-nash'atil ula. Penciptaan yang kedua lebih ringan, lebih mudah daripada yang pertama. Secara logika begitu. Berarti di mana logika mereka? Di mana akal mereka? Di mana kalbu mereka? Nah, fasbir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya agar bersabar atas ucapan-ucapan mereka itu, mengingkari hari kebangkitan, hari kiamat, yang mendustakan Al-Quran, mendustakan dakwahnya. Fasbir ala ma yaqulun. Oleh karena itu isbir, ya, bersabarlah kamu ala atas ma yaqulun, apa saja yang mereka ucapkan, ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya, mendustakan Nabi atas apa yang diberitakannya bahwa mereka akan dibangkitkan di hari kiamat, ya, bahwa ilahuhum wahid, Tuhan mereka hanya satu, yang berarti mereka harus meninggalkan alihah, Tuhan-Tuhan yang banyak tersebut dari patung-patung berhala yang mereka sembah selama ini. Ya, mereka mengatakan kadzab, Muhammad pendusta, sahir, tukang sihir, syair, tukang syair, pujangga, pandai bersyair, majnun, gila. Berita apa yang dia bawa? Berita-berita seperti ini. Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Tidak pernah kita dengar berita-berita begini dari nenek moyang kita sebelumnya.
Allah merintahkan nabinya sabar. Sabar di sini dalam arti ya sabar, menyabarkan diri, ya. Dengan itu dan ucapan-ucapan tersebut tidak menjadi penghalang. Ini termasuk dalam makna sabar di sini, tidak menjadi penghalang untuk lanjut dalam dakwah. Sabar atas ucapan mereka, sabarkan dirimu dan terus berdakwah. Jangan pedulikan ucapan-ucapan itu. Dan untuk menghibur diri, ya, maka sibukkan diri dengan tasbih. Jangan, ya, disibukkan oleh ucapan-ucapan mereka. Sibukkan diri dengan tasbih, ya, ibadah kepada Allah. Jangan peduli, jangan terganggu oleh ucapan mereka. Sabarkan diri atas itu, terus berdakwah dan wasabbih bihamdi rabbik. Tenangkan diri, hibur diri dengan apa? Tasbih. Hendaknya engkau bertasbih. Wasabbih dan sabbih, bertasbihlah. Sucikan. Bihamdi dengan memuji rabbik, Rabbmu. Artinya tasbih makrunan bilhamd. Artinya bertasbih yang bergandeng dengan memuji, ya, Allah Subhanahu wa taala. Sucikan Allah bersama dengan memujinya. Qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Qabla sebelum tulu'is syams, terbit matahari, yakni masih waktu subuh, waktu fajar, sebelum terbit matahari. Karena waktu subuh, waktu fajar itu berakhir dengan terbitnya matahari. Qabla tulu'is syams, sebelum terbit matahari, berarti masih waktu subuh. Wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenam matahari, berarti masih sore, yaitu masih waktu asar. Karena asar berakhir dengan terbenamnya matahari. Di sini terdapat khilaf di antara ahli tafsir. Ada yang menafsirkan tasbih, tahmid, menyucikan Allah, bertasbih, memujinya dengan tahmid, yaitu zikir, bertasbih, bertahmid, menyucikan, ya, mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tafsir, dan tafsir ini yang dipilih oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Tampaknya itu pula yang dipilih oleh Sa'di rahimahullah pada tafsirnya Taysirul Karimur Rahman, yaitu perintah bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh sebelum terbit matahari, dan di waktu sore, waktu asar sebelum terbenam matahari. Ini tafsir yang dipilih oleh Syaukani dan Sa'di. Tafsir yang lain menafsirkan tasbih, tahmid yang dimaksud di sini adalah ungkapan dari solat. Solat sebelum terbit matahari berarti solat subuh. Solat sebelum terbenam matahari berarti solat asar. Ya. Ini pun Anda perhatikan,
Anda dapati ahli tafsir juga ada perbedaan di sini. Salat fajar, salat asar yang dimaksud di sini, ya, apakah yang dimaksud di sini salat subuh dan salat asar dari salat 5 waktu yang telah diwajibkan setelah peristiwa Mi'raj, dan itu sebelum hijrah, ya, karena peristiwa Mi'raj itu sebelum hijrah. Meskipun ada khilaf, ya, sebelum hijrah apakah setahun sebelum hijrah ataukah 3 tahun sebelumnya, ada khilaf, ya, ada beberapa pendapat. Yang jelas sebelum hijrah. Yang kita pelajari dalam Ushul Tsalatsa, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan wa ba'da 'ashrin urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun berdakwah mendakwakan tauhid, ya, diangkat ke langit, yaitu peristiwa Mi'raj, yakni, ya, di tahun ke-11. Sehingga salat, dan di peristiwa Mi'raj itu kan diwajibkan salat 5 waktu. Ya, di situ diwajibkannya, ya, secara langsung Allah mewajibkan salat 5 waktu di situ. Sehingga dikatakan Nabi salat, ya, 3 tahun, tahun ke-11, 12, 13. Itu sudah salat 5 waktu. Nah, apakah salat subuh dan salat asar yang dimaksud di sini adalah sudah salat, ya, 2 salat dari 5 salat 5 waktu itu, ataukah sebelum difardukannya salat 5 waktu? Dalam arti ada salat sebelum salat 5 waktu itu difardukan, sudah ada salat yang dikerjakan oleh Nabi. Ya, dan itu disebutkan oleh sebagian ulama. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya hanya menyinggung ini, ya, menyebutkan ini, yaitu salat subuh dan salat maghrib sebelum peristiwa Mi'raj, sebelum difardukannya salat 5 waktu. Ya, bisa dipahami? Kata Ibnu Katsir, wa kanatis salatul mafrudatu qabla al-isra' tintain qabla tulu'is syams fi waqtil fajr wa qabla al-ghurub fi waqtil 'asr. Adalah salat yang difardukan sebelum peristiwa Isra Mi'raj, 2 salat sebelum terbit matahari di waktu subuh, salat subuh, ya, wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenam matahari fi waqtil 'asr, waktu asar, itu salat asar. Ini sebelum Mi'raj, sebelum difardukannya salat 5 waktu. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Nah, ini terpahami dari sini Ibnu Katsir memilih, ya, ayat ini perintah yang mengerjakan 2 salat tadi, salat di waktu subuh dan salat di waktu asar, sebelum peristiwa Mi'raj, sebelum diwajibkannya salat 5 waktu. Nah, yang lain, ahli tafsir yang lain memahami ini bagian dari salat 5 waktu, termasuk Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya, tafsir surat Qaf, ya, memahami bahwa ini salat subuh dan salat asar. Nah, dari 5 salat yang difardukan, berarti, ya, setelah difardukannya salat, setelah peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini 3 pendapat. Jadi pertama apa tadi kita ulangi, yang dipilih Syaukani dan Sa'di, ini perintah bertasbih dan tahmid, ya, ini berzikir, bertasbih, tahmid di pagi hari, di subuh hari sebelum terbit matahari, dan di sore hari yaitu di waktu asar sebelum terbenam matahari. Tafsir yang kedua, tasbih, tahmid yang dimaksudnya di sini adalah bertasbih dan bertahmid dalam sholat.
yaitu salat ya di waktu subuh sebelum terbit matahari dan salat di waktu asar sebelum terbenam matahari. Tetapi dua salat ini apakah ini sebelum Mi'raj, sebelum salat 5 waktu? Ini yang diangkat oleh Ibnu Katsir, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Yani sepertinya ini yang beliau pilih. Ya. Berarti ayat ini makkiyah sebelum peristiwa Mi'raj. Kan begitu. Ahli tafsir yang lain di antaranya Ibnu Utsaimin dalam tafsir surat Qaf memahami dua salat itu ada salat subuh, yaitu dua salat itu ada salat subuh dan salat asar ya dari rangkaian 5 salat waktu yang difardukan. Berarti ayat ini makkiyah ya, surat ini makkiyah yakni makkiyah sebelum hijrah tetapi setelah peristiwa Mi'raj, setelah difardukan salat 5 waktu. Nah, setelah peristiwa Isra Mi'raj, setelah difardukan salat 5 waktu. Jadi itu adalah dua salat dari 5 rangkaian salat yang difardukan. Nah, berikutnya wa minal laili fasabbihhu, wa minal lail, dan dari sebagian malam, min littabi'i, min littabi'iyut, min berfungsi menunjukkan makna sebagian. Jadi bukan semalam suntuk, tetapi ya di sebagian malam. Ada waktu-waktu di malam hari digunakan fasabbihhu, wa minal laili fasabbihhu, wa minal laili fasabbihhu, dan dari sebagian malam hendaknya engkau bertasbih ya kepadanya. Wa adbara, dan begitu pula di adbar, di penghujung-hujung ya, di penghujung-penghujung sujud yakni salat. Adbar sujud yakni di penghujung-penghujung salat. As-sujud adalah salat. Salat biasa diungkapkan dengan sujud karena sujud merupakan gerakan salat yang paling utama dengan tinjauan gerakannya, bukan tinjauan bacaannya. Sujud merupakan gerakan salat yang paling utama, tinjauan terhadap gerakan tanpa melihat bacaan. Aqrabu ma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, yakni fi shalah. Aqrabu ma yakunul 'abd, keadaan hamba paling dekat ila rabbi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, keadaan paling dekatnya hamba kepada Rabbnya wa huwa sajid, ketika sedang sujud, yaitu dalam salat. Adapun tinjauan terhadap bacaan, maka yang paling utama adalah berdiri, qiyam, karena Quran yang dibaca di situ. Surat Al-Fatihah dan surat lain ditinjau bacaannya, maka qiyam yang paling utama, berdiri. Zikir yang paling utama adalah qiraatul Quran. Adapun saat sujud dilarang baca Quran. Oleh karena itu, karena sujud ditinjau dari gerakan, merupakan gerakan yang paling utama, maka biasa diungkapkan salat itu dengan sujud. Jadi adbar sujud maksudnya adbar salat, di penghujung-penghujung salat, yakni setelah salat. Nah, tafsirnya ada perbedaan, nanti kita akan dapati. Sebelumnya wa minal laili fasabbihhu, dan dari sebagian waktu malam hendaknya engkau bertasbih. Sama dengan ayat sebelumnya, juga diperselisihkan oleh ahli tafsir. Sabbih
perintah bertasbih di sini apakah maksudnya tasbih mujarrad? Ya. Anis salat. yakni tasbih, zikir di luar salat, yakni berzikir di malam hari sebagaimana tafsir ya yang pertama yang disampaikan dalam menafsirkan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi qabla al-ghurub, yakni perintah berzikir, bertasbih, bertahmid di waktu subuh dan di waktu asar. Begitu pula di sini ya tafsir yang sama yang memilih tafsir tadi mengatakan ini perintah bertasbih, berzikir, bertasbih di malam hari. Ini juga yang dipilih oleh Syaukani dan As-Sa'di. Tafsir yang kedua yang mengartikan perintah fasabbihu, perintah bertasbih di sini yakni tasbih fi shalah, bertasbih dalam salat, yakni perintah salat. Perintah salat. Jika ditafsirkan ini maksudnya adalah tasbih dalam salat, ya berarti perintah salat. Nah, salat apa? Salat apa? Di sini terjadi lagi khilaf. Ada yang menafsirkan salat maghrib dan salat isya. Karena salat maghrib dan salat isya itu di malam hari. Ada juga yang menafsirkan tahajud. Tasbih di sini maksudnya salat sunnah qiyamul lail, tahajud. Karena Ibnu Katsir pada ayat sebelumnya memahami ayat ini adalah sebelum Mi'raj, Isra Mi'raj, jadi salat subuh dan salat asar pada ayat sebelumnya itu dua salat yang diwajibkan ya atas Nabi sebelum salat 5 waktu sebelum peristiwa Mi'raj. Maka di sini Ibnu Katsir menafsirkan wa minal laili fasabbihhu, dan dari sebagian malam hendaknya engkau bertasbih ya dalam salat, yaitu tahajud. Tahajud. Karena ketika itu sebelum salat 5 waktu difardukan, sebelum peristiwa Mi'raj, salat maghrib, isya ya belum. Karena baru 2 salat kata Ibnu Katsir, yaitu salat subuh dan salat asar. Berarti minal lail fasabbih, ketika diartikan ini bertasbih dalam salat berarti tahajud. Ini Ibnu Katsir. Adapun yang lainnya seperti Ibnu Utsaimin yang memahami dari awal ayat tadi, ayat sebelumnya, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. 2 salat yang dimaksud itu adalah salat 5 waktu karena ayat ini setelah Mi'raj. Maka wa minal laili fasabbih wa minal laili fasabbihhu, dan dari sebagian malam hendaknya engkau bertasbih, yakni dalam salat ditafsirkan salat maghrib dan salat isya. Karena salat 5 waktu sudah difardukan. Jadi ayat sebelumnya itu perintah salat subuh dan salat asar, maka ini perintah salat maghrib dan salat isya. Yang dipilih Ibnu Utsaimin. Dan Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya tidak menutup tafsir yang lainnya, mengatakan wa yadkhulu fi dzalika aidan at-tahajjud. Nah, beliau mengatakan wa yadkhulu fi dzalika salatul maghrib wa salatul isya wa yadkhulu fi dzalika aidan at-tahajjud. Masuk di dalamnya salat maghrib dan salat isya, berarti kan sudah diwajibkan salat 5 waktu. Dan masuk pula di dalamnya salat tahajud. Jelas? Wa adbaras sujud nanti pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum. Tafadhalu. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.